Niat tadi tempatnya di mana? Di hati. Itu perkara atau yang kita bahas tadi tentang niat. Kemudian ada sholat. Sholat, ta'rif dari sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada orang yang sholat tanpa ada takbiratul ihram, berarti dia telah menghilangkan satu rukun. Misalnya imam sedang sujud, kita langsung sujud, takbiratul ihramnya tidak ada. Nah, ini perlu dipahami. Tapi kita tidak membahas perihal sholat atau ibadah yang nanti pasti ada banyak perbedaan. Tapi perlu dipahami dasarnya seperti itu. Kemudian sholat juga kita agak berbeda sedikit dari ta'rif asal sholat. Sholat itu adalah wasilatun baina abdihi ila rabbih. Bainal abdi ila rabbih. Jadi sholat itu adalah kaitan antara hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memutus kaitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa sampai jungkir balik lah bahasa kasarnya mungkin ya. Ya, atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala semuanya dikehendaki. Itu tentang sholat. Jadi sholat ini harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah taubat. Taubat itu beberapa pekan yang lalu udah kita sampaikan. Memperbaiki keadaan kita semasa hidup. Sebelum nyawa udah mau nazak nih, mau dicabut oleh malaikat. Jadi taubat itu masih diterima. Taubat itu masih lapang untuk kita tekankan bahwa Allah Maha menerima taubat. Taubat itu juga seperti yang tadi bahwa kita memperbaiki keadaan kita. Masa-masa buruk itu diperbaiki, ada masa buruknya. Perbaikannya versi zahir, ada perbaikannya versi batin. Misal yang zahir orang ataupun berzina, mencuri, itu perbuatan zahir. Ada perbuatan yang terlihat batin, misalnya sombong, merasa bagus dari orang lain. Nah, ini yang perlu diobati oleh kita sebagai hamba. Itu taubat. Banyak ini cerita orang terdahulu mengenai taubat ini, seperti Sayyidina Wahsy yang membunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Wahsy sudah putus asa, masa ada ya yang menerima saya. Ternyata Islam adalah solusi untuk orang masalah Islam. Ada fasilitas di dalam Islam namanya taubat. Salah satunya adalah taubat. Nah, Allah menunggu, Allah memberi kesempatan kepada orang-orang yang bermaksiat di siang hari supaya dia bertaubat di malam hari. Allah juga melapangkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari supaya dia bertaubat di siang hari. Bukan berarti kita taubat, udahlah nanti malam ini maksiat aja, besok taubat. Besoknya maksiat, malamnya taubat. Ya enggak seperti itu. Yang perlu dipahami adalah bagaimana cara kita benar-benar bertaubat. Bukan menuntut atau bahkan
tidak menghiraukan bagaimana Allah menerima taubat kita. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana posisi kita untuk terus maju atau bahkan dalam artian maju tadi selangkah mendekat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ihsan atau muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Nah, kalau seperti itu, jangan pernah ada perasaan, oh taubat saya diterima enggak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya udah berbuat ini, udah berbuat itu. Enggak perlu meragukan Allah Subhanahu wa taala cinta atau kasih sayangnya kepada kita. Enggak usah dipertanyakan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwab, bukan taib. Di Al-Qur'an mungkin bisa bersama kita cari kata taib ketika disandangkan kepada pemaksiat atau disandangkan kepada Allah, maka di situ ada kata tawab, bukan taib. Kalau taib artinya orang yang bertaubat, kalau tawab orang yang selalu bertaubat. Alhamdulillah kalau taubat kita benar-benar dikatakan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mungkin orang mengatakan dengan istilah yang berbeda, taubat nasuha, itu perihal taubat. Kita agak lama sebentar di kata taubat ini karena mungkin ini yang perlu atau jadi titik fokus kita mengenai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa aja beradab, orang bisa aja punya akhlak baik di depan dosennya, di depan ustaznya, di depan syekhnya, di depan ustazahnya, di depan atasannya, di depan suami, di depan istri, atau keluarganya. Tapi benarkah mereka nanti ketika hilang dari pandangan orang-orang yang sebut tadi, bisa seperti ketika mereka ada saat berkumpul, saat bersama? Pandangan ibu, pandangan ayah, pandangan ustaz, pandangan ustazah, pandangan syekh, pandangan dosen itu terbatas. Dalam arti kita berbuat maksiat, mereka nggak tahu kita maksiat apa yang kita perbuat. Misal tutup kamar, kunci, telepon sama orang yang lain mahram, laki-laki dan perempuan, ibu nggak tahu. Itu udah terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita lebih malu saat keburukan kita, saat kemaksiatan kita, saat hal-hal yang jelek itu diketahui oleh orang-orang yang sebutkan tadi, diketahui oleh teman, diketahui oleh ustaz, dosen, diketahui oleh murid, diketahui oleh mahasiswanya sendiri. Kita lebih malu dengan hal itu, tapi kita tidak malu ketika itu kita kerjakan. Dan saat itu pun Allah selalu mengetahui perbuatan kita. Mungkin saya katakan ini adalah orang-orang yang mungkin perlu untuk sama-sama belajar bahwa Allah itu Maha mengetahui. Tidak hanya kalimat, oh Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Basir, tidak. Tapi sebenarnya hal itu masuk kepada dalam dada kita, masuk kepada pola pikir kita. CCTV bisa kita pecahin, bisa kita hilangkan barang buktinya, tapi pengetahuan Allah tidak seperti itu. Selanjutnya adalah doa. Ini doa itu permintaan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yamhullahu ma yasha wa yuthbit.
Allah bisa aja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menetapkan. Jadi kita bisa berdoa urusan dikabulkan ataupun tidak, yamhullahu ma yasha wa yusbit, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa disetir oleh hamba. Oh, saya mau berdoa kepada Allah supaya besok siang atau besok hari Senin saya punya mobil atau punya motor atau punya HP bagus atau punya uang atau apalah yang diinginkan yang belum tercapai. Ya Allah bisa aja menetapkan atau menghapus, dalam arti tidak mewujudkannya. Bukan berarti tidak diwujudkan oleh Allah, doa itu sia-sia. Tidak. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu ya pokok ibadah. Doa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di sini perlu saya lanjutkan bahwa ada perbedaan. Ini mungkin sering teman-teman mendengar ya. Perbedaan doa kita dan orang-orang soleh. Kalau orang awam atau saya, doanya adalah ketika ada masalah. Ada masalah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, siapa ya yang bisa memenuhi keinginan saya? Oh, Allah. Jadi yang diingat itu adalah masalahnya dulu. Di balik masalah kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak seperti yang barusan. Tapi mereka berdoa karena mereka yakin dengan keilmuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Al-Wahhab, Maha memberi, Maha Al-Aziz, semuanya yang baik-baik. Kemudian karena mereka paham bahwa Allah itu Maha memberi, Maha kaya dan Maha bijaksana, Maha perkasa, baru mereka minta. Jadi ingat Allah baru ingat keinginan mereka. Ini perbedaannya. Jadi kalau orang awam doanya adalah ingat masalahnya dulu baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang soleh doanya adalah ingat Allah karena mereka paham bahwa Allah Maha segalanya, baru ingat keinginannya. Itu dalam berdoa. Kemudian waktu sebagai modal. Waktu kita sama punya waktu 24 jam secara jam ya. Sehari semalam. Dari terbit matahari sampai terbit lagi sehari semalam. Nah, ini mungkin perlu kita pahami bahwa niat itu masuk kepada 70 bab. Niat masuk kepada 70 bab. Ini bisa kita cek di kitab Al-Ashbah wa Nadhair, pokok dari Qawaidul Fiqh. Sama saya dan teman-teman, ibu, bapak semua yang saya hormati, kita mungkin kalau menghitung usia, oh saya usianya udah 20 tahun, saya usianya 15 tahun, saya usianya 30 tahun. Kalau ingat kepada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kurang lebih usianya kalau dihitung oleh para ulama di sejarah 63 tahun. Kalau kita sekarang usia 30 tahun, oh tinggal sekian tahun usia saya. Apa yang harus dilakukan? Maka perbanyak ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innawal a'malu binniyat tadi, ada orang-orang yang sekedar apa namanya, dia cuma makan. Ada orang yang makan juga serupa tapi niatnya berbeda. Mungkin saya berikan satu contoh mengenai hal ini. Ada Ahmad atau Zaid. Ahmad masuk masjid, dia cuma istirahat aja, capek, lihat HP, telepon atau bahkan tidur. Kemudian masuklah Zaid, orang yang kedua, sama duduk juga tapi niatnya berbeda. Niatnya iktikaf.
gambarannya sama, surahnya sama, sama-sama ada di dalam masjid, tapi hatinya berbeda. Innamal a'malu binniyat. Kalau yang Ahmad tadi dia cuma diam duduk di masjid tanpa niat itikaf. Kalau yang Z dia duduk sambil itikaf. Surahnya sama, gambarannya sama, apa yang kita lihat sama. Ahmad dan Zaid sama aja, serupa. Sama-sama duduk. Tapi yang dilihat innallaha la yanzuru ila suarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada surah apa gambaran atau fisik, tapi Allah melihat kepada isi hati. Nah, itulah yang diperbaiki. Banyak orang-orang yang Masya Allah ya, mungkin saya tidak menyebutkan nama beliau. Sebelum saya kenal beliau, saya nggak tahu backgroundnya seperti apa. Ternyata orang yang sangat luar biasa dalam hal apa namanya finansial atau keuangan, udah aman lah gitu. Punya kalau dihitung jari lebih lah, kurang jari saya untuk menghitung apa namanya sumber-sumber keuangan, sumber-sumber laba yang dimiliki oleh beliau. Tapi ternyata Allah ketup entah dengan apa Allah cinta ke beliau. Saya pun ini rahasia Allah ya. Ternyata beliau meninggalkan itu semua dan memilih untuk mungkin bahasa sekarang disebut mungkin dengan kata hijrah, meninggalkan itu semua. Ini bagi saya sangat luar biasa orang yang seperti ini. Sangat luar biasa. Saya menjaga keikhlasan beliau supaya mungkin beliau nonton di YouTube ini, di Zoom ini. Ya, saya sengaja tidak menyebutkan nama beliau. Semoga Allah selalu merahmati dan mencintai beliau. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, sehat terus, supaya kita yang muda ini, yang sedikit amalnya, yang lebih mungkin lebih banyak kemaksiatannya, semoga bisa meniru baik-baik dari beliau. Nah, teman-teman, kita lanjut ke set berikutnya. Ini set yang apa? Hmm. Sudahkah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada terjemah hadis, segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini ada di hadis Arba'in Nawawiyah ya teman-teman ya, innamal a'malu binniyat. Dan seseorang itu akan memperoleh atau dapat balasan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah atau karena Allah dan Rasulnya. Begitupun siapa saja yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkan. Jadi kembali kepada pondasi awalnya, yakni innamal a'malu binniyat. Tadi saya udah contohkan satu tentang niat, Az-Zahid dan Ahmad tentang iktikaf. Surahnya sama, keadaannya sama, tapi yang dinilai berbeda. Kemudian sini ada 6 unsur ya teman-temannya. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin. Mustaqbil kiblati ada an ma'muman lillahi ta'ala. Dia ditanya, karena apa?
Kemudian saya itu siapa? Siapa yang melakukan itu? Ya musolli, orang yang sholat. Kemudian ditentukan sholatnya zuhur, mungkin kita sholat tapi yang dimaksudnya sholat ini tapi gambarannya gambaran sholat yang berbeda, dan menghadap ke kiblat, dan kapan? Ya saat itu ketika masuk waktu sholat. Kenapa? Ya semata-mata karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah niat kita sampaikan kepada Allah? Ketika ia melaksanakan sholat, seorang hamba tengah bercakap mesra dan akrab dengan Tuhannya. Jadi fasjud wa qatarib. Jadi orang yang banyak sujud itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke yang awal tadi bahwa as-sholatu wasilatun ila rabbih. Salat itu adalah penghubung antara hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau penghubung ini putus, kita mau apa? Hubungan kita kepada Allah dari apa? Karena itu yang sangat perlu dijaga. Fasjud waqtarib. Jadi orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah kalau saya sujud dapat apa ya? Dapat mobil, dapat pahala, dapat ini, dapat itu nggak perlu dipikirkan. Yang penting waqtarib, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal seperti ini, boleh saya dialog sama MC? Halo. Gimana, Ustaz? Ya, Ustaz. Ya. Saya namanya Rahma, Ustaz. Nggak usah MC. Oh iya, siap. Ustazah Rahma, misal seperti ini. Lebih baik berdekatan dengan dus buatan suami atau berdekatan dengan suami? Berdekatan dengan suami. Lebih baik kita dikasih ini, dikasih itu, tapi nggak dekat kepada Allah. Lebih baik dekat sama Allah. Dapat segalanya. Itulah dapat semuanya. Jadi kalau kita udah dekat sama teman-teman, dekat sama yang lainnya, mungkin mereka akan percaya kepada kita, atau bahkan hal-hal yang tidak mereka kasih itu akan dikasih. Jadi ada hubungan khusus. Nah, bagaimana membangun hubungan khusus antara kita, antara hamba, antara manusia yang diperintah oleh Allah, punya hubungan khusus, punya hubungan spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjud waqtarib. Sujud maka kamu dekat. Bukan sujud kamu akan kaya, tidak. Sujud kamu akan punya suami ganteng, tidak. Sujud kamu akan punya istri cantik, tidak. Tapi waqtarib, kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini pelajaran salat untuk menjalankan ikhtiar. Masih disiapkan, Pak. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kita tidak diminta untuk yang lain-lain. Jadi perlu dipahami. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di bumi ini. Suaranya tidak ada, Ustaz. Di mute barangkali. Nah, kemudian sudahkah kita bertobat, membersihkan diri dari segala dosa agar tidak ada hambatan saat kita minta pertolongannya. Jadi kalau mungkin ya, saya punya baju putih,
Ustazah Rahma punya baju putih misalnya. Kalau dipakai keluar kotor, kira-kira baju itu atau pakaian itu dibiarin aja kotor atau akan dicuci atau akan dibersihkan? Diganti Ustaz. Diganti kepada yang lebih bagus. Gak mungkin juga setiap baju itu kotor kita membeli kan. Pasti baju itu mungkin kita cuci. Nah, dengan pakaian yang dilihat manusia aja kita risih kalau pakaian kita kotor. Bagaimana kalau punya hati tapi hatinya isi sampah? Dalam artian setiap saat matanya ada kesalahan, telinganya ada kesalahan, mulutnya ada kesalahan, langkah kakinya pun seperti itu. Maka mungkin saatnya di usia yang masing-masing dimiliki teman-teman semuanya, apalagi saya, mungkin saatnya bareng-bareng untuk menuju hal-hal yang sangat bagus. Tidak perlu menimbang saya harus lebih bagus dari dia, tidak perlu. Yang perlu diperhatikan adalah saya harus lebih bagus dari saya yang kemarin. Tidak perlu untuk mengaku menjadi orang yang bagus, apalagi untuk membuktikannya. Tidak perlu. Capek-capek. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi orang yang taubat itu pasti beruntung. Kenapa? Kenapa seperti itu? Aibnya udah dihapus. Aibnya udah Allah hapus. Ya, tergantung. Misalnya apa namanya? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak yakin nih taubat saya bisa diampuni oleh Allah karena saya udah seperti ini, udah seperti itu. Tidak. Kan tapi yakinkan bahwa ini adalah taubat yang terakhir. Bagaimana taubat ini bisa sebenar-benarnya taubat. Salahul qalbi bisalahil amali. Salahul amali bisalahil niyati. Jadi bagusnya hati itu sebab bagusnya amal dan bagusnya amal itu sebab bagusnya isi hati, niat tadi. Jadi perlu dipahami niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya atau perbuatannya. Baik, alhamdulillah. Ada tambahan lagi Ustaz? Jadi slide yang terakhir ya. Sudahkah kita bertobat dengan cara yang benar dan berulang-ulang? Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat 1 kali dalam sehari. Jadi Rasulullah merasa bersalah, bertobat 1 kali. Kita yang udah benar-benar bersalah, masa enggan bertobat? Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ayat sebenarnya, ada beberapa ayat yang mungkin kita bisa mengutipnya di surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Katakanlah, ya ibadi, wahai hambaku, bukan wahai hamba, tidak, wahai manusia, tidak, tapi qul ya ibadi, wahai hambaku, masih disandarkan hamba kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas atas dirinya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi
Ada orang-orang yang bersyirik kepada Allah, ada orang yang membunuh seperti Sayyidina Hamzah, ada orang yang berzina. Mereka akan dilipat gandakan siksanya dan dihinakan di akhirat nanti. Kelanjutan ayat di surah Al-Furqan ayat 70 ini, illa man tabah, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan sholihah, dan beriman melakukan amal solih, faulaika yubadillahu sayiatihim hasanat. Maka mereka orang yang bertaubat tadi, Allah ganti kejelekannya menjadi kebagusan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Berulang ayat ini kita pelajari bersama. Saya punya, misalnya Ustazah Rahma punya hutang atau tanggungan ke saya 30 juta misalnya. Cukup hanya mengatakan saya minta maaf, hutangnya dari saja tidak usah dibayar, bahkan saya kasih uang sesuai dengan jumlah hutangnya. Betapa baiknya manusia seperti itu. Ternyata di surah ini Allah Maha luas rahmatnya kepada manusia. Masa kita membaca ayat ini nggak menetes air mata kita, tidak merinding. Jadi ada orang yang mencuri, ada orang yang berbuat semua udah macam-macam yang jelek-jelek misalnya, maka tidak usah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Tidak usah putus asa. Yubadillahu sayiatihim. Faulaika yubadillahu sayiatihim hasanat. Allah mengganti kejelekannya menjadi kebagusan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa inni laghafurun liman taba. Hadis qudsi, dan sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengampuni dosa bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi enggak ada susahnya, enggak ada menyesalnya kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dipahami lagi, at-taib as-shadiq. Jadi alamat atau ciri khas atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang benar dalam bertaubat adalah qatul qalbi. Hatinya lembut, hatinya ramah. Qasatul buka, sering menangis. Tapi tidak usah di live streaming juga ya nangisnya. Cara kita tahajud nangis nggak usah. Luzumul mafaqah, menetap kepada kebagusan. Hajarul qana wa muwatah al-mukhalifah, dan meninggalkan teman-teman yang tidak sesuai dengan karakter kebaikan, dan meninggalkan tempat-tempat yang di situ tumbuh atau menjamur sebuah atau beraneka ragam kemaksiatan. Nah, ini yang perlu ditinggalkan. Jadi mungkin sampai di sini materi kita, teman-teman. Jazakumullah khairan katsira. Billahi rabbil alamin. Saya minta ampun, astagfirullahaladzim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah nanti akan berlanjut di sesi pertanyaan. Waktunya rehat sebentar. Kemudian ke pemateri kedua ada Ustazah Aisyah. Ustazah sudah bergabung? Ustazah Rahma. Alhamdulillah. Ustazah, ini banyak sekali pertanyaan sudah masuk. Barangkali waktunya 15-20 menit, Ustazah. Silakan. Ya, insyaallah. Baik, sebelum ke pemateri, kita akan memperkenalkan pemateri terlebih dahulu ya, sahabat Abi. Barangkali ini banyak yang baru bergabung. Bisa ditayangkan slide-nya. Nah, baik, insya Allah pemateri kedua kita ada Ustazah Aisyah Nur Amalia.
Ustazah Aisyah Nur Amalia ya, SPAI. Nah, beliau SMA di SMA Unggulan Ar-Rahman Sukabumi. Ada orang Sukabumi, sahabat Abi, 2017, kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Mahad Tafiz Al-Irsyad Pekalongan 2021. Alhamdulillah saat ini menjadi musyrifah dan pengurus, menjadi bagian dari pengurus di Pondok Tafiz Al-Amalu Bil Iman. Baik, kepada Ustazah Aisyah saya persilakan. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Rahma selaku moderator pada malam hari ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman peserta setia webinar Al-Amalu Bil Iman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ulum tadi, gitu ya. Next. Nah, sudahkah doa dilakukan untuk mengeliminasi takdir buruk? Gitu ya. Jadi setelah kita menyimak gitu tentang betapa pentingnya doa dan taubat, gitu ya. Sekarang kita lihat, sudahkah doa ini kita lakukan untuk mengeliminasi takdir buruk gitu. Ternyata doa ini merubah takdir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang dapat merubah takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amal. Hadis riwayat Tirmizi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, di sini jelas sekali ya dapat kita simpulkan gitu bahwa ketika kita misalnya merasa kehidupan ini ada gitu ya, kemudian kita halo, tes, suara saya jelas? Jelas, Ustazah. Jadi ketika kita ingin merasa takdir kita ingin dirubah gitu ya, kita bisa misalnya dari hal-hal yang besar gitu, seperti misalnya kita ingin meminta kita bisa masuk surga, atau kita bisa pergi haji, atau kita bisa punya rumah atau mobil, atau sehingga hal-hal yang kecil gitu ya, misalnya kita ingin hari ini kita bisa membaca tilawah misalnya 1 juz gitu atau apa, itu semua dapat kita utarakan kepada Allah gitu melalui doa gitu ya. Barangkali ketika takdir kita ini sebenarnya kita tidak bisa pergi haji, tapi ketika kita berdoa kita ingin pergi haji, atau kita ingin yang tadi gitu ya, misalnya hari ini kita ingin membaca tilawah 1 juz gitu, itu bisa jadi hari ini benar-benar kita bisa jadi membaca 1 juz gitu, dan bisa jadi kita bisa benar-benar pergi haji gitu, itu karena disebabkan oleh doa kita kepada Allah. Namun yang perlu diketahui, doa-doa yang tadi saya sebutkan gitu ya sebagai contoh, itu kan adalah keinginan kita gitu. Namun kita tidak tahu apakah itu memang kebutuhan kita atau emang itu memang yang terbaik bagi kita gitu. Bisa jadi memang itu keinginan dan kebutuhan kita, namun kita tidak tahu apakah memang di dalamnya itu memang ada memang yang terbaik bagi kita. Yang mengetahui itu kan hanya pencipta kita gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak kunjung bisa pergi haji gitu, atau kita tidak bisa kunjung beli mobil atau membeli rumah, atau misalnya tidak tilawah gitu ya, itu sebenarnya adalah takdir terbaik gitu dari Allah gitu. Tapi apa yang apa namanya, karena itu Ustazah, suaranya patah-patah ya, terus putus begitu. putus-putusnya mulai di bagian yang mana? Yang takdir, kalimat takdir. Jadi sekarang masih putus-putus.
Sudah. Ini ada suara apa ya? Kayak notifikasi masuk gitu ya, sudah. Itu dari punyanya saya ya. Nah, sudah. Boleh dilanjutkan, sudah. Baik. Kita tidak mendapat takdir yang kita inginkan gitu ya, kita yakin banyak doa takdir lain yang itu pasti lebih baik dari Allah Taala. Ya, mohon izin barangkali admin bisa mute di atas nama Sultan Gozi ya. Sepertinya dari suara beliau. Mic-nya hidup. Silakan Ustazah, bisa dilanjut. Ya. Baik, bisa dilanjut next slide selanjutnya. Nah, kemudian waktu sebagai modal menjalankan ikhtiar. Waktu adalah modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ikhtiar kita. Setiap makhluk Allah diberikan modal waktu yang sama, yakni 24 jam sehari dan 365 hari setahun. Namun hasil pemanfaatan waktu di setiap orang berbeda. Ada yang berhasil, ada yang sia-sia, bahkan rugi gitu ya. Kemudian indikator apa yang membuat ada orang yang berhasil, ada yang sia-sia, dan ada yang merugi. Ini dapat kita lihat indikator yang membedakan dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Penjelasannya dapat kita lihat di slide selanjutnya. Next. Slide yang kelima, apa? Yang sebelumnya. Nah, di penjelasan Quran surah Al-Asr tadi gitu ya, Allah bersumpah dengan waktu yang Ia ciptakan, yakni 24 jam sehari bagi setiap orang gitu ya, mau dia pejabat, mau dia pelajar, mau dia pengajar gitu ya, semuanya memiliki jatah waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Slide yang sebelumnya, mohon maaf. Yang sebelumnya apa? Nah, namun Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Asr tadi bahwa semua manusia tersebut berada dalam kerugian. Kecuali siapa saja. Pembedanya adalah yang pertama orang yang beriman, yang kedua yang mengerjakan amal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat saling menasihati tentang kesabaran. Next. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui gitu ya bahwa kita nih memiliki waktu yang sama dan kita semuanya berada dalam kerugian yang sama, gitu, kecuali ada golongan yang beriman dan saling menasihati dalam kebenaran. Selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan waktu tersebut gitu agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang tidak berada dalam kerugian gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman,
Wahai Bani Adam, fokuskanlah hati kalian dalam ibadah kepadaku. Niscaya aku akan lapangkan hatimu dan aku penuhi kebutuhanmu. Kalau kamu tidak memfokuskan ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Hadis Qudsi riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, dari sini dapat kita ketahui gitu ya, dengan cara apa kita bisa menggunakan waktu kita tadi supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yakni kita memfokuskan hati kita untuk mencari ridho Allah lillahi. Bisa jadi kita ini ada A dan B gitu ya. Mereka berdua sama-sama bekerja dalam sehari misalnya 10 jam gitu. Yang satu ini berada termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang satu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Apa yang membedakan si A dan si B ini gitu? Padahal mereka sama-sama bekerja 10 jam dalam sehari dengan waktu yang sama gitu. Nah, pembedanya adalah si A ini mungkin dalam hatinya ini dia menghadirkan Allah gitu. Bekerjanya bukan hanya untuk bekerja saja gitu, bukan sekedar bekerja, tapi adalah untuk mencari ridho Allah gitu dengan menjalankan perintahnya gitu kan, karena sebagai misalnya dia sudah berkeluarga gitu ya, sebagai tulang punggung dia berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya gitu. Maka ketika dia bekerja dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk menafkahi keluarganya karena mencari ridho Allah gitu, maka dia ini termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi gitu. Sedangkan si B ini jika dia bekerja namun tidak memfokuskan hatinya untuk Allah tadi gitu ya, maka dalam hadis ini disebutkan akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menggunakan waktu kita tersebut kita harus memfokuskan hati kita lillahi ta'ala gitu. Next. Oke, bagaimana Ustazah? Masih menunggu slide selanjutnya. Baik. Ada kendala? Baik, Ustazah, barangkali bisa. Alhamdulillah sudah ada. Kemudian ada berlombalah mengisi waktu kita dengan kebaikan. Ketika kita sudah mengetahui betapa pentingnya waktu dan bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu ya. Selanjutnya kita yang tak kalah penting adalah perlu kita ketahui bahwa keimanan orang ini selalu naik dan turun gitu kita sebagai manusia gitu ya. Dan penting sekali bagi kita untuk
memacu semangat kita gitu agar tidak naik dan agar tidak turun gitu ya, agar selalu naik gitu dengan cara berlomba dengan kebaikan gitu. Kita mencari partner yang bisa saling mengingatkan dan saling menjadi pacuan bagi kita gitu ya, menjadi rival bagi kita untuk selalu senantiasa berlomba dalam kebaikan. Nah, hal ini juga sudah jelas dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lomba buat kebaikan. Next. Ikhtiar adalah hal yang terbaik. Nah, sungguh di sini ada sebuah hadis gitu ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh lebih baik salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali miliknya lalu pergi ke gunung. Kemudian pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lantas menjualnya hingga dengan itu Allah mencegah dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Nah, di sini kita sudah jelas sekali bahwa Allah lebih menyukai orang yang bekerja dan berikhtiar gitu daripada orang yang meminta-minta dan mengharapkan orang lain gitu. Walaupun bisa jadi dia mendapatkan pendapatan yang besar dan instan gitu daripada orang yang berusaha dan berjuang keras dengan hasil keringatnya sendiri. Namun kita ini hidup di dunia ini kan untuk mencari ridho Allah gitu, dan Allah lebih menyukai orang yang bekerja keras daripada orang yang meminta-minta. Jadi kita usahakan kita bekerja dulu, apapun yang bisa kita lakukan kita kerjakan gitu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan ikhtiar kita dan mencegah dari meminta-minta. Nah, next. Baik, itu tadi sekian materi kita pada malam hari ini. Ya, baik. Insyaallah alhamdulillah jazakillah khairan katsiran. Ustazah Aish sudah memaparkan materi kedua pada malam hari ini. Nah, kita akan langsung sepertinya kepada pertanyaan yang sudah banyak ya. Sudah banyak di room chat. Nah, insyaallah setelah pertanyaan itu ada ini ya, ada informasi terkait hal yang istimewa ya insyaallah setelah pertanyaan ini. Baik Ustaz Ustazah, mohon dipersiapkan, saya akan bacakan pertanyaan dan mohon dijawab dengan singkat, padat, memahamkan ya, mudah-mudahan. Pertanyaan pertama ini dari Teh Risa. Ustadz izin bertanya. Mohon izin saya scroll ke atas. Oh ya, Afwan ya, bukan dari Teh Risa terlebih dahulu, dari yang paling atas yang sudah bertanya terlebih dahulu. Ada Kang Arman Salih, pertanyaannya, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya doa kita itu mudah diijabah atau dikabulkan oleh Allah? Soalnya kawan saya aja Pak Ustadz jarang sholat, tapi doanya itu lebih cepat dikabulin daripada yang lebih sering sholat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ustadz Dulung sudah hadir kembali di ruang Zoom. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah, menyimak tadi Ustadz? Menyimak. Ya, silakan Ustadz dijawab dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya punya teman yang dia mungkin jarang sholat tapi doanya hidupnya enak gitu ya Ustadz. Hidupnya enak gitu. Jadi asal atau doa itu hukumnya adalah sunnah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan, akan aku perkenankan. Jadi nggak perlu kita menuntut Allah sedemikian rupa, kok hidup dia enak, hidup saya nggak enak. Kenapa seperti itu? Nanti khawatir kita tidak ikhlas atau bahasa kita mungkin tidak menerima dengan apa yang udah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur aja nih, nikmat menghirup. Ada orang yang mungkin beli oksigen dulu, ada orang yang nggak bisa berjalan hidupnya, ada orang macam-macam udah. Nah itu yang perlu kita nikmati.
Yang penting jawab tadi. Yang penting kita sujud kepada Allah, maka kita dekat. Itu adalah nikmat yang terbaik. Mungkin seperti itu, MC. Baik. Insya Allah terjawab ya. Nah, jadi kenapa nih Ustadz temannya sepertinya lebih enak hidupnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya selaras pertanyaannya. Insya Allah 2 kepada Ustadz, nanti 2 kepada Ustazah. Masih kepada Ustadz Ulum, pertanyaannya selaras. Yang pertama dari Kang Muhammad Johan. Ya betul ya. Pertanyaan, bagaimana cara menguatkan niat di tengah kehidupan yang susah, penuh cobaan? Karena terkadang hati sangat mudah goyah dengan cobaan dunia. Ini selaras dengan pertanyaan Teh Ninditya, bisa langsung dijawab Ustadz. Caranya iman tetap konsisten ketika sedang melakukan taubat. Nah, tadi kan mudah berubah niatnya, kemudian bagaimana agar konsisten? Silakan Ustadz. Baik, bagaimana konsisten agar selalu apa tadi pertanyaan, agar selalu beribadah atau konsisten dalam kebaikan? Konsisten ketika sedang melakukan taubat, Ustadz. Imannya. Taubat ya. Yang perlu diperhatikan adalah itu ya, yang riqatul qalbi. Kalau ciri khas orang yang taubatnya benar itu riqatul qalbi, hatinya lembut, hatinya ramah. Enggak sedikit ada yang keliru langsung dimarahin, langsung dipukul, tidak. Tapi dicek dulu. Tabayun juga itu perlu diperhatikan. Kemudian kesatul buka, sering menangis di saat malam, sujud kepada Allah, atau saat sendirian, apa saya diciptakan, kenapa ada saya, kenapa harus ini, harus itu, berpikir. Dan selanjutnya menetapi kepada kebagusan atau ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi, oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Nggak bisa menetap seperti itu, misalnya nggak bisa 100%, maka cari orang yang menetap kepada kebaikan itu. Dalam arti berteman kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang bagus. Kemudian meninggalkan teman atau orang-orang yang sekiranya kita berteman dengan orang yang dimaksud, kita akan terjerumus mengikuti atau bahkan punya inisiatif kemaksiatan tersendiri. Naudzubillah min dzalik. Bukan berarti kita tidak mau berteman, tidak. Tapi sementara ini kita tinggalkan dulu. Supaya perjalanan taubat kita mulus. Selanjutnya meninggalkan tempat yang di dalam tempat itu atau sekitarnya bahkan tumbuh berbau berbagai macam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu ditinggalkan. Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah mengetahukan hati-hati kita tetap kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memegang hidayah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak ada hidayah. Ya enggak, jadi kita cari ini ilmu, perlu dipahami. Seperti itu. Selanjutnya apa tadi Ustazah? Selanjutnya itu Ustaz, ini bagaimana niat itu selalu ini menguatkan niat di tengah kehidupan yang susah. Menguatkan niat. Yang perlu dikuatkan niatnya ya bahwa kita di dunia ini akan mati gitu. Siapa sih yang gak mati di dunia ini? Yang namanya manusia atau makhluk. Ada usia yang 10 tahun, ada yang belum seperti itu, ada yang lebih dari 10, tapi tetap aja akan mati. Yang disiapkan dari usia 30 tahun sampai mati itu apa? Yang disiapkan dari usia 60 tahun sampai mati itu apa? Yang disiapkan dari usia 70, 100, bahkan mungkin ada yang usianya masih di bawah 20 tahun, apa yang disiapkan? Ya kan kita tidak bisa menjamin bahwa kita ini besok hidup, lusa hidup, tidak. Kalau ada orang yang bisa menjamin 200 tahun lagi dia mesti hidup, enak sekali. Tapi kan enggak. Jadi kematian itu gimana Allah Subhanahu wa taala.
maka sehat-sehat dalam memelihara niat tadi. Jadi nggak penting usia ini, dalam arti banyak orang yang masa mudanya amburadul. Oh, ini bahasa kasar lah ya. Tapi setelah itu dikasih kesempatan oleh Allah, dia bertaubat. Ternyata 2 pekan dari itu atau 2 hari itu, bahkan sehari dari taubatnya dia wafat. Ada orang yang hidupnya lama sekali enak, habis itu maksiat. Ternyata setelah maksiat, merasa nyaman dengan maksiat. Sebelumnya dia rajin sholat, rajin ini, rajin itu, semua lakukan berbagai macam bentuk kebaikan, ternyata masuk ke perangkap iblis dan kawannya. Akhirnya dia maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Niatul mu'min khairun min amalihi. Kalaulah amal perbuatan kita ini bisa menebus surga, itu sangat aneh. Seberapa lama sih kita bertaubat atau berbuat kebaikan atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau 1 tahun itu kayaknya dikurangi tidur, dikurangi kamar mandi, dikurangi bercanda, dikurangi sakit dan lain sebagainya. Mungkin masa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang serius dalam sehari mungkin bisa dihitung di menit lah. Sholat sekian menit, tidur sekian jam, bercanda sekian jam, pegang handphone sekian jam. Tapi niatul mu'min khairun min amali. Ada orang dulu sebelum masuk Islam, dari kafir sebelum masuk Islam. Ustaz, mohon izin bisa dijawab dengan singkat karena ada 10 pertanyaan lebih nih. Waktu. Iya. Siap. Sebentar. Ini pentingnya nih, niatul mu'min khairun min amalihi. Sebentar aja, semenit ya, 21-25. Nah, dari situ beliau ini masuk Islam, ikut perang, mati dalam keadaan berperang, syahid. Kalau dia mau dimasukkan surga sesuai amalnya, nggak secara logika kita nggak pas, harusnya dia masuk surga sehari juga. Karena amalnya sekian detik mungkin, sekian menit mungkin. Tapi enggak, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat mukmin itu lebih bagus dari perbuatannya. Dia khalidina fiha. Seperti itu. Boleh lanjut? Baik. Insya Allah pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ustazah Aisyah. Ustazah, masih di dalam Zoom. Ada pertanyaan dari Nur Rahmah. Bagaimana cara agar selalu istiqomah dalam beribadah? Yang pertama itu, kemudian saya punya pertanyaan mungkin keluar konteks. Kalau seputar keluar konteks belum ya, karena beliau bertanya wanita haid diperbolehkan menjawab Al-Quran atau tidak. Ini ranahnya fikih ya, barangkali menjawab bagian atasnya saja Ustazah. Bagaimana cara agar selalu istiqomah dalam beribadah? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar selalu istiqomah dalam ibadah gitu ya. Yang pertama kita tadi coba meluruskan niat kita, yang kedua kita berbangun relasi gitu untuk tadi fastabiqul khairat gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu banyak melihat, membaca dan menonton atau mendapatkan sumber-sumber gitu ya yang tentang motivasi gitu, yang bisa menambah semangat kita untuk menuntut ilmu gitu, seperti renungan-renungan atau buku-buku yang menggugah iman kita gitu ya, supaya iman kita bisa selalu naik lagi gitu. Mungkin itu tadi sekian yang bisa saya coba jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, alhamdulillah. Insyaallah mewakili ya Teh Nur Rahmah. Kemudian ini ada santri tetap biner nih, Bu Kamelia Opo, silakan mau bertanya langsung. Bu Kamelia Opo itu maksudnya HP-nya ya. Bu Kamelia silakan bertanya langsung kepada Ustazah Aisyah. Mohon maaf izin menjawab, sepertinya beliaunya sudah live. Oh, sudah live, baik. Insyaallah. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Dari pertanyaan Teh Risa kepada masih Ustazah Aisyah, bagaimana tips atau cara kita agar selalu bersemangat dalam melakukan ibadah, terutama dalam menjalankan sunnah Rasul? Silakan Ustazah. Ini kurang lebih sama ya seperti sama ya.
sama ya, insya Allah menyimak dari jawaban Teh Nur Rahma tadi. Allah Baik. niat tadi gitu ya, perbanyak itu tadi relasi dan senantiasa mencari ilmu gitulah intinya ya. Ya, Masya Allah ya. Jangan lupa cari circle ya, Ustazah. Ya, itu penting banget sih. Iya, betul. Insya Allah. Baik, Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab Ustaz Ulum. Ustaz Ulum masih hadir? Hadir. Pertanyaannya to the point ini. Sepertinya seperti yang sudah bingung. Gini Pak Ustadz. Saat kita sudah benar-benar taubat, sudah nyesal ya, menyesal segala perbuatan yang kita lakukan. Tapi lama-kelamaan kita tuh lupa, terus mengerjakan kembali, maksudnya bermaksiat kembali. Gimana ya menurut Pak Ustadz? Ini pendapat ya. Baiklah. Kita taubat habis itu lama-kelamaan atau bahkan malamnya taubat, siangnya bermaksiat. Ya taubat aja lagi. Tidak perlu menyesali kenapa saya nggak bisa istiqomah ya. Apa Allah mengabulkan doa taubat saya? Allah Maha menerima taubat. Cuma yang perlu dibenerin adalah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu kalau mungkin bahasa kita adalah cara merasa kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti ini, kita agak lebar sedikit. Gak mungkin saya berbuat maksiat atau siapapun gak mungkin berbuat maksiat di depan ibunya, di depan orang tuanya, di depan keluarganya. Gak mungkin. Di depan kakeknya atau kakek bermaksiat di depan cucunya atau sebaliknya. Itu sangat gak mungkin. Kenapa? Malu dilihat mereka. Nah, sekarang kita gabungkan perasaan diawasi oleh mereka tadi yang melihat kita, sekarang kita alihkan kepada yang maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya rasa seperti itu? Muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Kalau itu kenceng, kalau itu sangat kuat, maka siapapun yang mempunyai karakter atau nikmat yang sangat luar biasa ini, dia udah bisa mencicipi lezatnya atau manisnya iman. Ini yang perlu sama-sama untuk dilatih. Misalnya Pak Surya. Pak Surya ini saya kenal lama misalnya sama beliau. Gak mungkin saya mukul orang di depan Pak Surya dengan tanpa hak. Atau mencuri. Pak Surya, itu ya, diem ya. Padahal misalnya kenal baik atau hal-hal yang bagus sudah tercipta sama beliau. Gak mungkin gak punya malu. Saya pasti malu. Itu kepada manusia. Yang mana Pak Surya ini mungkin bahasa saya sebagai manusia, oh gampanglah untuk ngabisin Pak Surya. Gak akan bisa saya dimasukkan ke hal-hal yang merugikan saya misalnya. Itu karakter manusia. Tapi kalau kita punya hubungan atau muraqabah kepada Allah, siapa yang mau kita bohongi? Malaikat atau Allah? Nggak bisa. Jadi ini yang perlu dibangun, yaitu muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan saya kepada Pak Surya bisa terus berjalan, bisa juga putus. Nah, bagaimana menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang perlu dipikir-pikir ulang lagi. Baik, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Nah, tadi terkait Bu Kamelia ya, ternyata beliau ini di hutannya lebat ya. Kami di hutan lebat, kedengeran ya. Semoga selalu dimudahkan Bu Kamelia ya. Beliau salah satu peserta webinar yang selalu hadir ya, Masya Allah. Baik, kita berlanjut. Ustazah, masih ada pertanyaan lagi dari Teh Putri. Di era digital sekarang, hal apa saja yang harus dilakukan agar bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk akhirat dan tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang sia-sia? Mohon maaf atas kegagalan. Silakan Ustazah Aish, bisa ditanggapi. Ustazah Aisyah masih bergabung? Ya, Silakan.
Ya, silakan ditanggapi pertanyaan tersebut. Cuma beda di era digital gitu ya. Ya, betul saja. Agar bisa memanfaatkan waktu di era digital ini. Era digital itu kan ada plus minusnya ya. Sebenarnya kita bisa dapat banyak manfaat, tapi juga bisa dapat banyak mudarat gitu. Pinter-pinternya kita menggunakan gadget kita. Jadi saran dari saya ya, sebenarnya ini gitu kan, webinar ini kita bisa ikut webinar ini supaya dalam rangka memanfaatkan era digital tersebut gitu kan, untuk mendapatkan kebaikan gitu. Jadi kita gunakan gadget-gadget kita ini untuk mengikuti seperti ini, seperti webinar, terus seperti misalnya kita melihat YouTube atau kajian-kajian di tempat lain gitu ya, di Instagram juga ada, di semua sosmed sekarang sebenarnya ada kan kajian-kajian seperti itu gitu. Terus kalau misalnya memang dikiranya kita tidak bisa mengatur diri kita gitu ya ketika kita memegang gadget ini, maka baiknya kita batasi saja gitu. Misalnya sehari ini kita kalau udah terasa cukup lama gitu pegang gadgetnya gitu ya, sudahi saja gitu. Terus atau mungkin kita bisa kasih limit waktu gitu ya buat kita memegang gadget ini sehari ini harus berapa jam gitu jika kita tidak sedang memanfaatkannya untuk hal kebaikan gitu. Mungkin segitu ya Ustazah. Baik. Insya Allah demikian Teh Fatimah atas pertanyaan terakhir. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ulum dan Ustazah Aisyah sebagai pemateri hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Al-Amalu bil Iman. Alhamdulillah sahabat Abi, kita sampai di penghujung acara, namun saya akan menyampaikan sedikit. Ini istimewa sekali, ada salah satu program dari Al-Amalu bil Iman. Kita webinar tiap malam, sangat antusias sekali, ingin rasanya bertatap muka, ingin rasanya menyapa langsung begitu ya. Barangkali bisa dibantu untuk ditayangkan program apa yang akan hadir. Nah, ini ada webinar offline insya Allah ya, terus cepat ya. Rute menuju surga, insya Allah ya. Webinar yang insya Allah dilaksanakan offline 1 hari. Terkait niat, kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, bersihkan diri dengan taubat. Tentunya ini adalah hal yang senantiasa harus kita laksanakan selalu. Kemudian eliminir takdir dengan doa, takdir buruk ya. Manfaat modal waktu dari Allah, bagaimana memanajemen waktu. Dan yang ini adalah Al-Fatihah bersanad ya, Masya Allah. Al-Fatihah bersanad. Sudah benarkah Al-Fatihah kita nomor 1 ya? Sahabat Abi, sudah benarkah Al-Fatihah kita? Ya, kita rutin baca setiap hari. Apakah sudah demikian? Nah, insya Allah itu semua akan kami fasilitasi saat webinar offline. Ya, mudah-mudahan antusiasnya bukan hanya online, tapi kita mendapatkan kebaikan lebih pada saat offline. Kiranya ada yang sudah siap untuk offline? Oke, baik. Jauh katanya. Belum ya, belum dikabarkan ya. Ya, insya Allah akan diinformasikan lokasi dan lainnya ya. Jangan mengatakan jauh dulu ya. Karena ulama terdahulu dalam menuntut ilmu itu berpuluh-puluh kilometer. Kita insya Allah tidak sampai demikian. Banyak sekarang alternatif yang bisa kita raih, kita bisa gunakan ya. Insya Allah semoga selalu dimudahkan sahabat Abi untuk segala aktivitasnya, segala pekerjaannya, dan hal-hal apapun kita sama-sama untuk meluruskan niat. Baik, insya Allah dengan mengabarkan tadi ya terkait program yang akan hadir dalam Al-Amalu bil Iman menutup webinar kita malam ini, saya Rahma sebagai MC pada malam hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Antum kok kayaknya pusing banget. Ada apa? Ya nih, kan Ana kemarin baru lulus SMA. Ana mau daftar pondok. Tahu-taunya pondok yang Ana mau daftar ini udah